media elektronik. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Saya hanya menyampaikan saat ini situasi COVID kita di hari Senin ya, karena kan selalu saya ingatkan kita tetap dapat data itu di sore hari menjelang maghrib. Saat ini suspek kita 301 ya, 301. Kemudian konfirmasi COVID positif itu ada 7.233 dan kesembuhan kita ada 5.778. Naik terus ya. Kemudian meninggal 308, 302, 304, 306, 308. Jadi dikit-dikit ya. Mudah-mudahan nanti makin sedikit ya yang meninggal. Itu yang perlu kita sampaikan saat ini Bapak Ibu. Kemudian secara spesifik jumlah yang tadi saya katakan dari 7.233 sembuh 5.778, meninggal 308 dan yang dirawat adalah 1.147 ya. Dari kemarin 1059 terus berturun ya. Artinya ya situasi semakin terkendali, tapi bukan berarti selesai, tidak. Kita tidak tahu ya. Yang dikatakan itu katanya selesai adalah kemampuan dari kita semua menyikapinya dan melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan kita dan kedisiplinan kita. Dan kalau kita lagi cerita kembali ke vaksin ya, vaksin itu sampai sekarang kita belum tahu yang mana mau kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Karena ada saya dengar lagi teman-teman dari media ada yang bilang apakah vaksin itu untuk bulan Januari, itu Pak Bukit ya kalau nggak salah ya. Apakah bulan Januari sudah tersedia, kita belum tahu. Saya katakan sekali lagi, uji terakhir masih sedang dalam proses ya. Jadi apakah itu disediakan bulan di awal tahun, kita belum tahu. Yang pasti uji coba pertama tetap kepada petugas, memang betul, tapi kepada masyarakat akan dilihat dulu hasilnya ya. Itu yang penting kalau vaksin. Jadi kita belum tahu sampai sekarang. Nah, para teman-teman media, yang saya harapkan di sini adalah pertama, dalam situasi Perwal 27 2020 ini seperti yang kita lihat di samping kita masih terus berlangsung, saya ingin menghimbau kepada masyarakat Kota Medan dalam situasi pandemi Covid yang sudah mulai menurun ini akan bisa meledak kembali ya. Kita lihat bersama, tadi saya lihat di TV itu ternyata di Jakarta meningkat lagi ya. Sesudah ada masa libur seminggu kemarin ya. Dan tadinya ada satu tower yang mungkin sudah kosong di Wisma Atlet berisi lagi kembali. Artinya semakin meningkat mereka. Nah, ini yang kita antisipasi untuk di Kota Medan, untuk di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Kami harap kepada masyarakat, himbauan saya yang paling penting adalah kita memang betul-betul harus bersikap patriot lah sedikit. Baik kepada masyarakat, bila memang sudah diduga positif COVID, betul-betullah diobati ya. Jangan nanti ada seperti saya dengar dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sementara hasilnya tetap sama. Nah, ini dia yang sering saya dengar. Dan kemudian kepada teman-teman atau masyarakat, saudara-saudara saya yang ada di Kota Medan, kalau sudah memang dikatakan dia positif COVID, harus dirawatlah secepat mungkin. Jangan nanti kejadian ya ada PAPS atau pulang dari rumah sakit. Kami himbau, kami minta masyarakat tolong dipatuhi protokol kesehatan, tolong dipatuhi SOP cara pengobatan COVID ini ya. Jangan dulu kita berasumsi lain ya, karena dari nanti semakin cepatnya kita menemukan kasus, semakin cepatnya kita mengobati, tidak ada yang tidak bisa selesai. Semua pasti bisa disembuhkan. Ini yang penting sama saya. Yang saya minta, saya himbau kepada masyarakat. Jangan nanti kejadiannya udah tahu dia positif, ya sudah dikatakan 2 kali atau berapa kali, dia tetap minta PAPS. Alasannya banyak. Ini salah. Nah, di rumah sakit itu tetap akan dilayani sesuai dengan prosedur SOP-nya bagaimana penanggulangan COVID. Nah, petugas-petugas kita Satgas pun akan memberikan edukasi bagaimana supaya masyarakat itu tetap bisa dilayani dengan baik. Nah, ini dia. Janganlah nanti sesudah kejadian udah timbul masalah sesak berat, ini baru bisa diobati, udah kasep. Kalau bahasa kitanya kasep ya. Udah kasep, udah susah kita ngobatin. Nah, jadi semakin cepat kita deteksi secepat mungkin adanya terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Nah, ini justru semakin baik. Tidak usah takut, semakin cepat kita obati, semakin cepat baik. Yang penting jangan sampai sesudah nanti ada yang takut, ada yang nggak usahlah, pulang sajalah, di rumah sajalah. Banyak itu. Terus-terusan saya dengar baik itu dari Satgas Provinsi maupun Kota Medan.
Nah, tolonglah ya para saudaraku, masyarakatku semua. Ini harus kita sikapi. Serahkan sama orang kesehatan bagaimana untuk ini bisa supaya diobati. Supaya nanti bisa kita memutuskan mata rantainya. Ini yang paling penting. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini dari Bapak-bapak, kita ambil diskusi.